Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawahib Ababil Al-Ansori dengan NIM D1A019213 dari kelas D 2019. Saya membuat video ini sebagai syarat responsi praktikum statistika. Di dalam video ini, saya akan menerangkan salah satu materi yang diujikan dalam praktikum statistika. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas materi tersebut. Saya akan menjelaskan materi praktikum kedua statistika, yaitu distribusi frekuensi. Untuk mempermudah para peneliti dalam melakukan penelitian, data yang diperoleh dari hasil sensus lebih dahulu diubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan suatu penyajian dalam bentuk tabel berisi data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas menurut urutan tingkat beserta jumlah individu masing-masing kelas. Nah, sebelum tabel distribusi frekuensi disusun, terlebih dahulu dihitung jumlah kelas, interval kelas, dan batas kelas, serta titik tengah interval kelas. Poin yang pertama yaitu jumlah kelas. Jumlah kelas adalah banyaknya kelas dalam distribusi frekuensi. Jumlah kelas dapat ditentukan dengan formula Stargate, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan keterangan K sama dengan jumlah kelas, N sama dengan jumlah data. Poin yang kedua, interval kelas dan batas kelas. Interval kelas dan batas kelas mempunyai hubungan yang sangat erat. Hendaknya interval kelas dibuat sama dan menggunakan bilangan bulat atau positif. Tiap kelas mempunyai dua batas kelas, yaitu batas bawah dan batas atas. Penentuan batas kelas dilakukan sedemikian rupa sehingga kita tidak ragu-ragu pada saat memasukkan nilai ke dalam kelas yang sesuai. Poin yang ketiga yaitu titik tengah interval kelas. Titik tengah ditentukan dengan cara merata-rata nilai kedua batas kelas. Poin yang selanjutnya adalah penyajian grafik. Nah, setelah sudah tersusun tabel distribusi frekuensi, hasilnya dapat disajikan dalam bentuk grafik, yaitu bar diagram, histogram, atau poligon. Histogram menggambarkan data dengan nilai kelas sumbu datar sama dengan nilai kelas sumbu tegak sama dengan frekuensi. Poligon frekuensi diperoleh bila maksud saya menghubungkan nilai titik tengah setiap kelas pada bar diagram maupun histogram. Nah, untuk contoh soalnya seperti yang ada di bawah ini, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita simak video selanjutnya. Saya akan menjelaskan cara menjawab contoh soal tadi. Untuk mempermudah dalam mengerjakan soal, data yang diperoleh terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, dari atas ke bawah, lalu bergeser ke sisi kanan dari atas ke bawah, hingga angka terakhir. Kemudian setelah disusun dari yang terkecil hingga terbesar, kita menuju ke poin pertama, yaitu menentukan jumlah kelas. Untuk menentukan jumlah kelas, kita dapat menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena jumlah data tadi 80, maka N sama dengan 80. Kemudian K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,903. Untuk menentukan log 80 dapat digunakan kalkulator untuk membantu. Kemudian K sama dengan 1 tambah
6,2799. Maka dibulatkan menjadi 6. Sama dengan 1 tambah 6 sama dengan 7. Maka jumlah kelas adalah 7. Setelah jumlah kelas, kemudian kita menentukan interval kelas dan batas kelas. Dengan rumus I sama dengan 98 dikurangi 31. 98 merupakan batas kelas tertinggi dalam data dan 31 merupakan batas kelas terendah dalam data. Kemudian dibagi 7 sama dengan 67 dibagi 7 sama dengan 9,6. Kemudian dibulatkan sama dengan 10. Setelah jumlah kelas, interval kelas, dan batas kelas sudah diketahui, kita dapat menyusun tabel distribusi seperti ini. Yang dimaksud jumlah kelas yaitu kolom pertama hingga turun sampai kolom ke-7. Dari sini sampai bawah sebanyak 7 karena jumlah kelas kita adalah 7. Lalu untuk interval kelas dan batas kelas yang dimaksud itu adalah dari angka 31 sampai angka 40 terletak 10 angka yang merupakan hasil dari interval kelas dan batas kelas. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi dapat dibuat menjadi bar diagram seperti ini. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Untuk histogram merupakan garis yang horizontal dan vertikal. Sedangkan untuk poligon adalah garis yang menghubungkan antara titik tengah dari suatu kelas dengan kelas yang lainnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi kedua praktikum statistika yaitu distribusi frekuensi. Semoga dapat bermanfaat. Bila terjadi kesalahan dalam video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.